silahkan tengok di buku. Contoh-contoh latihannya juga ada di buku yang akan saya sampaikan, sehingga Anda sudah mahasiswa, maka belajar untuk mengambil pengetahuan dari buku ya, bukan dari sepotong-sepotong dari slide. Yang akan kita bicarakan pada kuliah kita hari ini adalah hukum Ohm. Anda sudah belajar hukum Ohm waktu SMA. Ini akan kita ulang. Kedua adalah kita akan melihat struktur dasar dari rangkaian listrik. Nanti kita akan bahas tentang yang namanya node, loop, dan branch, atau simpul, loop, dan cabang. Ketiga, hukum Kirchhoff, SMA juga sudah pernah. Nah, nanti akan kita ulang lagi. Dan ada beberapa hal yang kita samakan pemahamannya. Lalu, hubungan seri dan paralel, serta yang kelima ini nampaknya akan kita bahas pertemuan berikutnya, karena waktunya kemungkinan besar tidak cukup. Baik, pertama, hukum Ohm. Hukum Ohm ini mengatur tentang bahwa pada suatu resistor, tegangan yang melaluinya, tegangan pada suatu resistor itu akan setara dengan arusnya. Nah, jadi di sini resistor di beberapa buku disebut sebagai tahanan ya, bukan napi, bukan ya, tapi tahanan, atau kadang juga disebut sebagai apa ya, tahan atau hambatan. Oke, hambatan. Jadi kalau Anda lihat ada soal atau ada X hambatannya 5 ohm, maksudnya resistansi ya. Jadi kalau ada resistor, kemudian ada tegangan di antara keduanya, maka arus yang mengalir di antaranya adalah I, dan memenuhi hukum V sama dengan I dikalikan R. Atau dengan bentuk lain, R adalah V per I. Bentuk lain lagi, I adalah V per R. Ya, ini secara mudah. Nah, resistansi itu macam-macam. Ini salah satu model resistansi. Bentuknya seperti tabung begitu. Jadi kalau ada bentuk seperti ini, kalau ada arus yang lewat, ada I, maka di antara ujung-ujungnya sini, kita sebut ini ujung A dan ujung B, maka VAB adalah I dikalikan R. Nah, sementara R itu sendiri akan tergantung material. R ini akan kita peroleh, R adalah rho L per A. Resistansi dari suatu material, ini bisa tabung, bisa dia kubus, bisa dia dalam bentuk balok, atau bentuk yang lain. Maka dia akan setara dengan rho. Rho itu adalah resistivitas. Nanti akan Anda pelajari di fisika material apa itu resistivitas, dan juga di kuliah Medan. Jadi resistivitas ini tergantung jenisnya, tergantung bahannya. Beda bahan, nilai rho-nya akan berlainan. Lalu L panjang, Anda lihat di sini L ya, panjang. Jadi semakin panjang suatu resistor, maka resistansinya akan semakin besar. Lalu A ini penampang. Penampang itu ya, luas, yang tegak lurus dengan arah arus. Maka semakin besar penampangnya, resistansinya akan makin turun. Ini analoginya adalah seperti halnya sedotan ya. Anda suka beli kopi barangkali, atau Thai tea waktu udah nggak musim lagi misalnya. Misalnya Anda beli minuman-minuman begitu ya, boba dan sebagainya begitu. Anda akan kadang menemukan sedotan itu ukurannya berlainan. Sedotan aqua gitu ya. Itu ukurannya berlainan. Ada yang kecil, sedotan aqua itu penampangnya kecil, barangkali cuma 2-3 mili. Sementara kalau yang sedotan es teh biasa itu yang warnanya putih, plastiknya itu ya, sedotannya itu barangkali dia penampangnya sekitar setengah senti. Tapi kalau sedotan untuk boba dan sebagainya itu kan besar ya, bisa 1 senti sendiri. Nah, Anda tatkala menyedot minuman menggunakan sedotan beda-beda, tentu akan beda rasanya ya. Kalau Anda gunakan sedotan aqua, maka Anda perlu bekerja keras untuk menyedot ya, karena sedotannya penampangnya kecil. Beda hanya dengan pakai sedotan boba, itu Anda sedot sedikit yang masuk banyak sekali ya. Nah, jadi Anda lihat
gambarannya seperti itu. Hambatan tuh usaha yang kita perlu lakukan untuk nyedot tadi, nyedot minuman tadi. Makin besar penampangnya, makin mudah disedot. Makin kecil penampangnya, sedotan aqua itu yang kecil sekali, lumayan kecil. Ada juga sih sedotan yang paling kecil waktu Anda mungkin SD jajan itu yang kecil sekali itu ya. Ya, makin kecil penampangnya, makin besar hambatannya, makin susah untuk disedot. Makin panjang Anda punya sedotan es teh itu, tapi kalau Anda sambung-sambung makin panjang, tentu Anda akan lebih berat untuk nyedot. Gitu ya, analogi ini yang Anda perlu ingat. Lalu bentuk restor itu macam-macam. Ada restor itu yang bentuknya yang belang-belang, ini yang biasanya kalau waktu SMA mungkin Anda diajari ya, ini ada belang-belangnya. Ada yang belangnya 4, ada yang 5, ada yang warna dasarnya kuning, ini kuning ya, di sini warna dasarnya kuning, ada warna dasarnya biru. Nah, itu beda-beda. Nah, nilai resistasi akan ditentukan oleh nilai gelangnya. Gelang ini ada yang namanya, ada yang hitam, coklat, merah, hijau, oranye, kuning, lalu hijau, biru, ungu, abu-abu, putih. Nah, ini ada nilainya sendiri. Kalau hitam tuh 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi misalnya ini, yang ini merah, lalu itu merah lagi, lalu itu coklat, lalu di sini emas ya. Nah, ini kalau yang terakhir ini toleransi. Kalau yang depan ini, 2 angka pertama itu nilai, yang ini adalah 10 pangkat X. Contohnya merah coklat. Merah itu ada 2, berarti nilainya adalah 2. Merah lagi 2, C itu 1, berarti 2. Nolnya 1, berarti ini 10 pangkat 1 ya. Nah, jadi ini 220. Tapi kalau di sini ternyata kuning misalnya, ini kuning bukan coklat tapi kuning. Kuning di sini berarti Anda akan dapat ini 10 pangkat 4, berarti 220 kilo. Nah, dan seterusnya ya. Oke, ini pengetahuan dasar. Anda tengok nanti di Google atau tengok searching ya. Ini ada caranya begitu. Kalau yang 4, yang warna biru, maka toleransinya akan lebih kecil. Ada yang toleransi 5 dan 10%, ada yang cuma 1%, ada yang lebih teliti. Toleransi berarti nilainya ini plus minus ya. Plus minus misalnya 10%. Ya, berarti dia nilainya bisa antara 200 sampai 240 sekian. Lalu kemudian ada lagi yang kita sebut sebagai SMD. SMD adalah Surface Mount Device. Nah, biasanya yang kecil-kecil. Nanti Anda lihat di sini, ini ada kotak kecil ini. Dia biasanya warnanya hitam, ada emas, ada peraknya di sini. Ini ada tulisannya misalnya 2, 2, 3. Nah, ini nanti ada inilah nilainya. Terus kemudian bedanya dengan yang belang-belang. Kalau belang-belang itu ini ada kakinya. Nah, kakinya ini memerlukan kalau ini yang hijau itu namanya PCB ya. Printed Circuit Board. Jadi papan rangkaian yang dicetak. Nah, ini perlu, kalau ini perlu lubang. Jadi ini misalnya papannya itu ya, ini perlu dilubangi. Terus kemudian disolder dari bawah. Nah, soldernya bawah. Ya kadang juga bisa di atas ya. Tapi dia harus dilubangi. Kalau SMD enggak, dia cuma ditempel aja. Jadi dia cuma ditempel di sini. Ya, soldernya di atas. Jadi bedanya kalau SMD itu dia surface di permukaan ditempel. Kalau yang restor belang itu dia perlu untuk dilubangi di bor. Nah, jadi perlu adanya hole atau via. Dan ukurannya jelas beda ya. Anda lihat di gambar hijau yang bawah itu kan, yang ini yang kotak ini kan dia kecil ya. Yang belang-belang ini dia besar. Jadi akan beda dari sisi ukuran. Ya, jadi lain. Dan untuk zaman sekarang yang tren ya berarti adalah di sini untuk peralatan sekarang yang banyak dilakukan adalah yang SMD karena ini akan lebih bisa digunakan untuk ukuran yang lebih kecil. Maaf ya, ada telepon sebentar.
Ya, bentar ya. Setengah mulang nih. Ya, jadi kemudian apa tadi? Oke, ada yang nilai sensitif juga tetap, ada yang berubah. Ini yang Anda lihat bisa digunakan untuk radio, tape dan sebagainya, yang untuk volume dan sebagainya. Ini namanya potensio. Simbolnya kalau ini berarti nilainya bisa berubah-ubah. Jadi karena kalau Anda volume kan bisa besar, kecil, nah itu akan berbeda-beda, nilai restansi yang bisa diubah-ubah. Lalu hukum Ohm. Hukum Ohm tadi, bab lain dari hukum Ohm adalah konduktasi. Konduktasi itu adalah seper dari restansi. Jadi semakin tinggi konduktasi, maka restansinya makin kecil. Dan sebaliknya ya, itu konduktasi. Jadi G adalah seper R, dinyatakan dalam bentuk Siemens satuannya. Lalu daya itu adalah VI atau I kuadrat R atau V kuadrat per R. Contohnya di sini kalau kita lihat hukum Ohm, kalau di antara kaki-kaki restor itu ada tegangan V, lalu ada arus, tegangannya 30 volt, maka kita akan bisa cari I-nya adalah V per R. Jadi V-nya adalah 30 volt dibagi 5 kilo. Ingat, kita sudah main kilo, mili, dan sebagainya ya. Jadi ini ketemunya adalah 6 mili ampere. Jadi Anda harus ingat, kilo dan mili harus otomatis ya. Salah satuan berarti salah hitung, tidak bisa ditoleransi. Pak, saya caranya benar Pak, tapi jawabannya salah, ya salah. Ya kalau salah ngitung ya bahaya. Karena bisa fatal nanti. Kalau Anda sebagai insinyur salah hitung bahaya. Kalau jembatan salah sedikit, jembatannya bisa runtuh. Anda salah hitung sedikit, arusnya kegedean, orang bisa kesetrum. Atau kemudian alatnya bisa rusak ya. Jadi matematika itu penting. Dan ketelitian juga sangat penting. G-nya berapa? G seper R. G-nya seper R berarti G-nya akan kita peroleh seper 5 kilo. Berapa kira-kira G-nya? Konduktansinya berapa? Permisi Pak, 0,2 miliampere. 0,2 miliampere. Salah ya, 0,2 mili Siemens ya, 0,2 mili Siemens. Lalu kemudian P-nya berapa dayanya? Daya bisa kita pilih. Jadi dayanya berapa dayanya? Berapa Akmal? Akmal Maulana? Tidak ada respon. Tidak ada respon. Arya Dwija Saputra, berapa? Gimana Pak? Berapa dayanya? Dayanya? Maaf Pak, kurang paham Pak. Rumus daya apa? Lupa Pak. Ya tadi apa? Ada yang lain? Bisa bantu? V kali I bukan Pak? V dikalikan I. Oke. Jadi berapa dayanya di sini? Berapa Diana? 180 bukan Pak? Oke. Berapa? 100? 180. 180. Kita tahu I-nya 6 mili, V-nya 30, berarti tinggal dikalikan ya, 180 mili watt. Ya, ini 0,2 ya. Oke, jadi 180 mili watt. Ya, jadi dari sini kita akan tahu rumus dasarnya.
Oke, kuliah tadi barusan slide sebelumnya sudah disampaikan. Tolong perhatikan ya. Oke, nanti saya akan dicoba yang kanan, jawabannya yang di sini. Buku. Lalu kemudian sebentar ya, Pak. Kemudian kita akan melihat ya ada yang namanya branch, node, dan loop. Nah, jadi kalau kita melihat ada rangkaian ini kita ya rangkaian itu ada cabang, ada node, ada loop. Branch itu adalah komponen ya. Jadi kalau kita lihat berapakah komponennya? Apa saja komponen yang ada di situ itu namanya cabang. Jadi satu komponen itu satu cabang. Lalu ada namanya node atau simpul, adalah titik koneksi antara dua cabang. Dan ada loop, jalur tertutup pada suatu rangkaian. Contohnya, jadi kalau kita lihat, ini ada resistor. Nah, lalu ini ada sumber arus misalnya. Nah, berarti kita akan lihat resistor itu satu cabang, sumber arus ini satu cabang yang lain. Lalu titik temu di antara keduanya itu kita sebut sebagai node. Nah, di mana node-nya? Node-nya itu bisa di sini, atau ya seluruh bagian ini kita sebut sebagai node. Karena pertemuannya di sana. Jadi node itu tidak selalu ditunjukkan dalam bentuk titik, bukannya. Tapi dia adalah ya daerah manapun yang mempertemukan dua atau lebih komponen. Jadi bisa di sini ya semuanya ya. Loop itu berarti satu jalur tertutup, berarti ini satu loop. Nah, B sama dengan L plus N min 1. Jumlahnya akan bisa kita tengok di sana. Baik, selanjutnya dari sini kita tengok tentang contoh di sini. Dari pengertian yang tadi, branch tadi adalah jumlah komponen. Node adalah jumlah persambungan titik. Lalu loop adalah jalur tertutup. Maka dari sini, berapa branch-nya? Aulia, Sevia? Aulia, Sevia? Ya, ini yang katanya. Oke, Devi, silakan Devi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Devi Indah, branch-nya itu 5 Pak. 10 Apa volt, aja? 10 volt, 5 ohm, 2 ohm, 3 ohm, 2 ampere. Ya, bagus. Kalau Oke, terima kasih Devi. Node-nya sekarang berapa? Coba yang lain gantian ya. Yang lain gantian. Node-nya berapa node-nya? Diva, silahkan Diva. Izin menjawab Pak, sebelumnya perkenalkan nama saya Diva Putri. Itu node-nya ada 3 ya Pak? Oke, yang mana aja? Di antara 10 volt sama 5 ohm. Terus di Oke. antara 10 volt, 2 ohm, 3 ohm, sama 2 ampere itu ada satu node. Terus di antara 5 ohm, 2 ohm, 3 ohm, sama 2 ampere itu satu node. Oke, baik. Ya, bagus. Terima kasih. Tadi ada satu yang ngacung tadi, siapa ya lupa saya? Oke, udah nggak ada ya. Ya, baik. Jadi node, terima kasih. Jadi node itu adalah titik pertemuan antar komponen. Nah, ini yang kadang keliru atau kadang bingung ya. Kita lihat yang titik hitamnya banyak di sini. Kalau saya kasih angka ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini kalau lihat titik hitamnya,
ada yang akan menjawab 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan titik A. Berarti notnya 8. Nah, bukan ya, notnya bukan 8. Kenapa bukan? Karena titik 1 dan 2 ini tidak ada komponen di antara keduanya. Titik 2 dan 3 tidak ada titik 2 dan 3 ini tidak ada komponen di antaranya. Antara 4, 5, 6, 7 juga tidak ada. Jadi titik 1, 2, dan 3 ini sebenarnya bisa kita gabungkan jadi satu titik. Jadi B ini 1, 2, dan 3. Jadi 1. Jadi 4, 5, 6, 7 juga bisa digabung. 4, 5, 6, 7. Jadi pada prinsipnya kita ada 3 not. Not A, B, dan C. Bisa pahami ya? Nah, kenapa A dan B nggak bisa digabung? Karena A dan B itu ada komponen di antara keduanya. Ada 5 ohm di antara A dan B. Sehingga A dan B tidak boleh digabung. Ya. Iya Pak, selamat pagi Pak. Ya, senang rasanya. Sebentar ya, saya buka acara sebentar ya. Maaf ada iklan sebentar. Baik, Pak.
Ya, mohon maaf ya, ini internetnya nggak stabil. Baik, Pak. Amin, amin. Amin. Oh iya Pak. Bagus. Oke, mudah-mudahan lancar semuanya Bapak-Bapak dan adik-adik semua yang ikut sertifikasi Pak. Amin, amin. Mohon izin untuk Terima kasih undur Pak diri. Munawar. Dilanjut Pak. Oh ya, maaf ya, tadi internetnya putus, ini juga baru selesai. Jadi tadi sampai mana tadi? Tadi sampai di branch, Pak. Branch. Oke, not branch ya. Oke, baik. Nah, jadi singkat cerita tadi yang sertifikasi kompetensi tadi ya, Anda diharapkan kompeten, lulus nanti kompeten, mampu, dan salah satu ilmu dasarnya ya analisis rangkaian yang sekarang kakak-kakak Anda yang sedang sertifikasi itu tentang menjadi tenaga teknik untuk pengoperasian PLTS. Nah, itu pun ujiannya ya, ujiannya termasuk ujian rangkaian. Jadi ini bagian yang tidak terlepas dari kemampuan Anda sebagai insinyur memahami rangkaian. Rangkaian nggak tahu, maka berat ya untuk Anda bisa kompeten sebagai engineer. Oke ya, kita lanjut. Sekarang kita sampai di node, branch, dan loop tadi. Jadi intinya kalau Anda lihat ada titik itu ada beberapa titik yang tidak ada komponen di antaranya, berarti bisa dijadikan satu. Berarti pada hakikatnya satu node ya. Titik 1, 2, 3 itu pada hakikatnya satu node. 4, 5, 6, 7 itu juga hakikatnya satu node. Tapi A dan titik 1 tidak menjadi satu node karena ada komponen di antaranya. Oke, terus loop itu berarti di sini satu lintasan tertutup. Jadi ini loop 1, ini loop 2, ini loop 3 ya. Jadi ini Anda lihat ini juga loop 1, loop 2, loop 3. Jadi ada 3 loop. Jadi tadi B sama dengan L plus N min 1. Branch-nya adalah L tambah N. L-nya tadi ada 3. L terus N-nya 3 min 1. 6 min 1 yaitu 5 ya. Branch-nya 5. Betul ya? Oke, lalu ada seri dan paralel. Seri itu jika antara komponen satu dengan yang lain, mereka hanya terhubung dengan satu node saja. Jadi kalau ada satu R dengan komponen yang lain, misalnya begini, ya dia hanya terhubung di satu titik. Dan titik ini hanya dimiliki oleh mereka berdua, tidak ada yang lain. Ini artinya komponen 1 dan 2 ini dia seri. Bagaimana kalau ada yang lain ikut-ikutan? Nah, berarti ini bukan seri. Ya. Jadi node itu hanya dimiliki oleh 2 komponen. Jadi komponen itu yang saling berbagi satu node tadi, mereka terhubung secara seri. Beda halnya dengan paralel. Paralel ini berarti ada 2 node yang dimiliki bersama-sama. 1, 2, 3. Nah, ini berarti tiga-tiganya paralel. Syaratnya adalah seluruh branch itu, seluruh komponen mereka berbagi 2 node yang sama. Kalau hanya satu saja, begini. Nah, berarti yang ini tidak ikut paralel ya. Yang ikut paralel cuma yang 3 ini paralel, 3 ini paralel. Tapi ini tidak. Konsekuensinya, kalau seri, maka seri itu harusnya akan sama. Harusnya berarti di sini tadi ini kita buang. Ini kita buang dulu ya. Jadi untuk yang seri, arus yang lewat sini, dia akan dilanjutkan. Berarti arus di sini dan arus di sini sama. Paralel, tegangannya yang sama.
Jadi tegangan di antara seluruh cabang akan sama. Jadi kalau kita kembalikan ke sini tadi, kita buang dulu gambar yang lain. Maka kita akan lihat bahwa 2 ohm, 3 ohm, dan 2 ampere ini paralel ya. Ini paralel. Bukan paralel, bukan ya. Paralel. Ini L ya. Ada yang menyebutnya paralel. Ini keliru ya. Ya, cuma beda L sama R, tapi kita konsisten gunakan yang tepat. Paralel. Nah, kemudian antara 10 volt dan 5 ohm ini seri. Kenapa? Karena mereka eksklusif berbagi satu node A saja. Ya, ini seri. Oke, lalu kemudian oke, yang ini ya. Latihan sebentar ya. Berapa branch di sini? Angkat tangan aja, jangan saut menyaut. Berapa branch? Oke, Zaki Adani, berapa? Branch-nya berapa, Zaki? Permisi Pak, izin masuk Pak. Ada 4 branch Pak. 4 branch. Oke, node-nya berapa, Hafiz Sawaldi? Node-nya berapa? Hafiz? Izin menjawab Pak. 3 ya Pak? 3. Devi, berapa Devi menurut Anda? Node-nya berapa, Devi? 3 Pak, menurut saya 3. Yang sebelum 5 ampere itu A, terus sesudahnya B, terus bawahnya C. Oke, ya. Ya, jadi kita sepakati ya. Ini branch-nya 4, gampang ya. 1, 2, 3, 4. Node-nya 1, 2, 3 ya. Betul ya, Hafiz, betul, Devi, betul. Oke, baik. Loop-nya berapa? Loop-nya Fadil, Muhammad Fadil Hakim. Ada 2, Pak. Oke, baik. Kelihatan ya. 1, 2. Oke. Saya rasa Anda sudah bisa. Ini kita skip saja. Oke, kita lewat ke sini. Hukum Kirchhoff. Hukum Kirchhoff waktu SMA Anda sudah belajar. Ada 2 hukum Kirchhoff. Kirchhoff yang kita sebut sebagai KCL, Kirchhoff's Current Law, hukum arus Kirchhoff. Dan nanti ada KVL. Yang pertama, KCL ini dia menyatakan bahwa pada satu titik, satu node, maka total arus yang masuk ke dalamnya adalah sama dengan 0. Secara matematika disebut sebagai sigma I untuk N dari 1 ke N besar sama dengan 0. Jadi, arusnya semuanya masuk ke situ sama dengan 0. Nah, dengan bahasa lain yang lebih sederhana, kita akan bisa sampaikan bahwa total arus yang memasukinya, yang panahnya menghadap masuk, itu akan sama dengan total arus yang keluar. Jadi, yang kiri ini, kita lihat I1 itu arahnya masuk, lalu I3 masuk, I4 masuk. Berarti I3 tambah I4 tambah I1 ya. Itu akan sama, ini yang masuk, ini akan sama dengan yang keluar. Yang keluar adalah I2 dan I5. I2 dan I5. Bisa dipahami ya? Jadi, total yang masuk sama dengan total yang keluar. Nah, bedanya dengan waktu Anda SMA adalah hal ini berlaku tidak hanya untuk satu titik, tapi ini berlaku untuk satu kawasan. Region ya. Jadi kalau Anda lihat, maaf ya, ini baru ada latihan tentara di sini ya, jadi banyak helikopter lalu lalang ya. Ya, jadi tatkala kita meninjau arus ini tidak hanya berlaku untuk yang titik, tapi juga berlaku kawasan. Contohnya di kota Anda, di daerah Anda, saya rasa Anda akan banyak temukan alun-alun ya. Di kota terdekat dari rumah Anda mungkin ada alun-alun. Nah, alun-alun itu kan biasanya lapangan bentuknya. Lapangan, kalau di Semarang ada Simpang 5. Nah, untuk menuju ke alun-alun kan ada jalannya mungkin 4, mungkin 6, atau berapa begitu ya, lain-lain.
Nah, jadi ini kita bisa mengatakan secara mudah bahwa jumlah kendaraan yang masuk ke area alun-alun akan sama dengan jumlah kendaraan yang keluar dari alun-alun. Ya, gampangnya begitulah ya, sebagai analogi ya. Atau yang memasuki Semarang dari pintu tol yang Banyumanik, atau dari arah Jakarta, atau dari yang non-tol dari arah selatan dan sebagainya, totalnya nanti sama dengan yang keluar. Jadi tidak hanya satu titik. Jadi seolah-olah daerah besar itu kita anggap sebagai satu node besar, super node. Nah, nanti akan kita mengenal istilah super node. Minggu depan atau 2 minggu lagi kita akan mengenal super node ya. Hitungannya gimana perhitungannya? Contohnya di sini. Kita lihat ada yang titik-titik di sini yang diarsir gelap ini. Misalnya ini kita sebut sebagai ini I1, ini I2, ini I3, ini I4, ini I5. Jadi seluruh arus yang masuk dan keluar itu akan kita perhitungkan. Jadi yang masuk yang mana saja? I2 masuk ya. I3 masuk. Jadi I2 tambah I3 akan sama dengan yang keluar. Yang keluar adalah I1, lalu I5 dan I4. Tambah I4 tambah I5. Itu yang keluar. Lalu bagaimana dengan arus yang ada di dalam sini? Misalnya IA, saya sebut IA, ini IB, ini IC. Lalu bagaimana dengan IA, IB, IC? IA, IB, IC ini tidak diperhitungkan karena dia ada di dalam kawasan. Di dalam daerah yang diselingkupi oleh titik-titik tadi, boundary itu, kita tidak perhitungkan yang ada di dalam. Tapi yang kita perhitungkan hanya yang kita hanya care sama yang keluar atau masuk kawasan. Yang di dalam nggak peduli, biarin aja. Oke, jadi ini berlaku untuk node maupun region atau kawasan ya. Nah, contoh di sini, kalau kita lihat, carilah IT pada rangkaian di bawah. Bagaimana cara kita mencarinya? Maka kembali ke KCL. KCL tadi mengatakan arus yang menuju ke node, total arus menuju node akan sama dengan total arus yang keluar dari node. Ingat, beberapa waktu yang lalu kita lihat ini satu node ya. Ini satu node. Bentar, helikopternya lewat lagi. Bentar. Ya, ini baru musim latihan tentara ini. Ya, terus di sini ada lagi node B. Oke, kita akan tinjau di node A. Maka di node A ini kita akan peroleh bahwa ada arus yang masuk, ada yang keluar. Yang arah masuk apa saja? Di sini. I1. Oke, yang masuk adalah I1. I1. Mana lagi yang masuk? I3. Oke, I3. Yang keluar adalah I2 dan IT. Jadi kalau kita tidak mencari IT, berarti kita tinggal pindah ruas ya. I1 plus I3 min I2. Ya. Gampang ya, SMA seingat saya Anda sudah. Ya, SMA sudah. Nah, sekarang bagaimana dengan kawasan? Oke, ada yang mau mencoba? Silakan. Siapa? Berapa I? Nah. Ingat kuliah kita minggu lalu. Jangan bingung dengan tanda minus ya. Jangan bingung dengan tanda minus. Anda lihat ada yang min 3 ya. Jangan panik. Wah, kenapa itu min 3? Nggak usah panik ya. Oke, gantian ya Devi. Yang lain gantian ya Devi. Zaki juga udah pernah. Yang belum pernah silakan. Gibran. Oke, Gibran kayaknya belum pernah. Silakan Gibran. Berapa? Min 5. Dari mana? Min 5? I masuk sama dengan I keluar, Pak. Oke, yang masuk mana aja? 2 sama min 3, Pak. Oke, jadi I masuk
sama dengan I keluar ya. Jadi yang masuk adalah 2 ampere tambah ini ya, begitu. Yang keluar adalah 4 tambah I ya. Oke, kita tinggal pindah ruas, berarti I adalah 2 min 3 min 4. Sama dengan 5 ampere. Minus 5 ya. Oke. Jadi, Anda tidak perlu bingung dengan tanda minus. Anda boleh juga, oh yaudah ini saya gantikan begini. Boleh juga ya, boleh juga. Jadi Anda, karena ada minus, Anda tukar panahnya dan Anda jadikan dia 3. Boleh juga. Nah, berarti kalau kayak gini, Anda tinjau, berarti yang keluar sekarang 3 dan 4. Dan I, yang masuk cuma 2 ampere. Boleh. Jadi Anda boleh gunakan cara yang ini. Anda juga boleh gunakan tukar. Oke ya. Sampai di sini bisa dipahami ya. Nah, berarti karena I-nya adalah min 5 ampere, pada kenyataannya arus yang ada di bawah itu adalah arahnya ke dalam dengan besarnya adalah 5 ampere pada kenyataannya. Oke ya. Jadi I-nya min 5 arah ke bawah itu sama saja I arah ke atas dengan besar 5 ampere. Oke. Berikutnya, Kirchhoff Law ada yang kedua yaitu Kirchhoff Voltage Law, KVL. KVL ini jumlah seluruh tegangan dalam satu loop tertutup adalah 0. Nah, secara matematis seperti ini. Waktu SMA Anda juga sudah pernah belajar. Sekarang tolong lupakan cara SMA. Lupakan cara SMA. Kalau cara SMA, saya yakin Anda diajari sigma V sama dengan sigma I kali R. Betul ya? Ini lupakan. Jangan gunakan itu. Yang tegangan di kiri semua, yang I kali R kanan semua waktu SMA. Jangan gunakan ya. Karena apa? Anda akan bingung kalau menghadapi sumber dependen. SMA Anda tidak ada sumber dependen, sekarang Anda kuliah harus menghadapi sumber dependen. Tidak bisa dituliskan dengan cara ini ya. Jadi, bagaimana cara menuliskannya? Cara menuliskannya berarti Anda perlu gunakan aturan ini saja ya. Selalu gunakan aturan sigma V sama dengan 0. Di mana V itu adalah tegangan tiap komponen. Aturannya yaitu bahwa Anda bikin arah putarannya boleh searah jarum jam seperti gambar, boleh juga berlawanan. Mana-mana boleh. Anda boleh milih yang hitam atau yang merah. Tidak ada masalah. Dua-duanya oke. Sebagai contoh di sini kita gunakan yang sesuai gambar saja. Ya, biar karena gambarnya sudah ada ya. Panduannya adalah kalau Anda misalnya di V1, arahnya kan dia ke sana. Ketemu dengan tanda apa? Tuliskan tandanya. Karena V1 ini Anda ketemu dengan tanda minus, maka tuliskan tandanya min V1. Lalu Anda di sini ketemu dengan tanda plus, berarti plus V2. Lalu ketemu lagi dengan plus V3. Ketemu lagi dengan minus, min V4. Ketemu lagi dengan plus V5 sama dengan 0. Intinya adalah yang dijumlahkan adalah tegangan dari setiap komponen. Bagaimana kalau kita tidak tahu tegangannya? Ya, kita bisa tuliskan rumus tegangannya. Misalnya, kita ini tidak tahu V2 itu berapa, ini biar gampang saya kasih gini ya, ini R5. Kita tidak tahu di sini V2-nya berapa. Misalnya ini, oh ini dikasih tahu ini 5, lalu kemudian ini dikasih tahu ini 10.
Lalu ini R2-nya di sini hanya diketahui misalnya ini 2 ohm. Ini diketahui 3 ohm. Misalnya ini diketahui adalah 5 ohm. Misalnya seperti itu misalnya ya. Kan tidak ada V-nya. Nggak tahu V-nya, Pak. Tidak apa-apa. Kita tuliskan V-nya. Karena ini jumlah tegangan. Nah, nanti baru kita akan cari. V2 itu adalah I dikalikan R2. Oke, berarti ini arus dikalikan R3. Arus dikalikan R5. Nah, nanti ditulis ulang di sini. Oke, prinsipnya itu. Apapun komponennya, tatkala Anda memutar arah dari loopnya, ketemu tanda, tuliskan. Mau itu sumber tegangan, mau itu resistor, mau yang lain-lain, tuliskan sesuai tanda. Nggak usah bingung bolak-balik. Nah, nanti habis ini kita akan tengok bagaimana kalau sumbernya kotak ya, bukan bulat. Nanti kita akan tengok ya. Sampai di sini bisa pahami ya. Jadi gunakan ini. Jadi jangan gunakan cara SMA yang cara SMA Anda akan mengatakan oke, berarti ini V1 plus V4 sama dengan I dikalikan R2 plus R3 plus R5. Ya ini untuk kasus seperti ini masih mungkin digunakan. Begitu kasusnya berubah, caranya akan berubah. Itu akan menyulitkan Anda ya, kalau Anda tidak mau melupakan masa lalu ya. Masa lalu lupakan saja ya. Yang ini nggak usah digunakan. Lupakan. Betul, ini adalah saran saya dengan setulus hati, itu lupakan. Gunakan cara ini. Cara saya. Cara kuliah kita. Oke? Dengan cara ini maka kita akan bisa kemudian menggunakan dan mengukur. Berikutnya adalah kita akan tengok aplikasinya gimana. Ini sama, yaitu bahwa kalau kita melihat konteks di sini, ini kan bisa kita lihat VAB itu kan dari sini ke sini ya. Nah, ini kan bisa diubah dalam satu loop ya. Maka kita bisa lihat bahwa ini min VAB. Ingat ketemu minus dulu ya, ini ketemu minus. Lalu plus V1 ke sini kan ketemu plus, ketemu minus. Plus V2 min V3 sama dengan 0. Atau dengan kata lain kita dapati VAB adalah V1 plus V2 min V3. Nah, ini sekaligus juga sebagai panduan buat Anda. Kalau Anda tidak melihat atau mencari tegangan antara dua titik, ini kita mulai dari A menuju ke B. Maka langsung saja VAB itu adalah, tuliskan tanda yang Anda temukan. VAB adalah plus V1 plus V2 min V3. Oke ya. Jadi kita akan dapati VAB adalah V1 plus V2 min V3. Ini tulisan VS, ini maksudnya seri. Oke, kita lanjutkan. Nah, gunakan hukum Ohm dan KVL untuk mencari V1 dan V2. Bagaimana caranya? Kita gunakan loop. Saya lebih suka menggunakan yang searah jarum jam ya. Kita akan tulis. Kita tengok di sini. Perhatikan tanda plus minus. Kalau di gambar sudah ada, di rangkaian sudah ada spesifik tanda plus minus, Anda harus konsisten menggunakan plus dan minus sesuai gambar. Jangan dibolak-balik ya. Contoh di sini. Kita akan ketemu pertama dengan ketemunya minus berarti min 20. Lalu ketemunya plus P1. Ketemunya minus min P2. Kemudian 0. Oke. Lalu kita tengok minggu lalu. Minggu lalu kita membahas bahwa resistor itu rangkaian aktif atau pasif?
komponen aktif atau pasif? Pasif, Pak. Pasif, Pak. Pasif. Maksudnya pasif apa? Menerima daya, Pak. Menerima daya, bagus. Cirinya apa? Eh, eh, Arusnya biasanya mengalir dari yang positif ke yang negatif, Pak. Oke, bagus ya. Jadi kalau kita ingat resistor itu adalah dia pasif ya. Pasif, menerima daya. Oke, lalu cirinya adalah bahwa arus itu mengalir dari bagian positifnya menuju negatif. Jadi ini I. Jadi ini V dan I-nya seperti ini. Nah, jadi arus itu akan melewati seperti ini. Sehingga dalam konteks kita membahas arus dan tegangan pada suatu resistor, perhatikan di sini ya. Kalau loop ini, loop yang merah ini, yang tengah ini kita anggap dia searah dengan aliran arus, maka V1 kita dapati V1 adalah karena arusnya ini melewati ke sana dari plus ke minus, berarti I dikalikan 2. 2 ohm maksudnya ya. Bagaimana dengan V2? V2 ini Anda lihat arahnya adalah dari negatif baru ke positif. Berarti apa artinya? Harusnya arus ini arahnya berkebalikan. Sehingga Anda perlu tambahkan min I. Saya ulangi ya. Karena V2 ini plus minusnya konfigurasinya seperti ini, yang minusnya di atas plus di bawah, sementara arusnya itu yang loopnya itu dia melewatinya dari atas ke bawah, maka V2 ini arah arusnya berkebalikan dengan yang konvensi yang ini tadi. Ini konvensi yang di kanan atas ini tadi. Harusnya V itu I dari positif menuju negatif. Maka agar kita ketemu V2, maka arus I ini haruslah dikalikan dengan negatif. Oke, berarti V2 adalah min I dikalikan 3 ohm. Ya. Bisa dipahami ya? Nanti kalau Anda ada kesulitan, bingung, langsung tanya aja ya. Berarti dengan demikian ini akan kita masukkan min 20 plus VI-nya adalah 2I. Saya balik saja ya. Biar gampang. 2I begitu ya. Ini saya sebut min 3I. Lalu min dari min 3I sama dengan 0. Jadi saya pindah ruas. Ini 5I sama dengan 20. Jadi dengan demikian I adalah 4 ampere. Jadi I-nya 4 ampere. Sehingga V1-nya akan kita ketemukan. Ini sudah 2 kali 4 sama dengan 8. Ini adalah min 3 dikalikan 4. Sama dengan min 12 volt. Oke, ada pertanyaan silakan. Kenapa min 12, Pak? Kenapa nggak 12? Ingat tandanya ya. Plus minus. Kalau saya sebut ini plusnya di atas min, misalnya ini saya sebut V3 biar Anda nggak bingung ya. Kalau ini V3, berarti V3 itu dia akan ketemu sebagai V3 adalah I dikalikan 3 ohm alias 3I alias 3 dikalikan 4 alias 12 volt. Lihat tanda. Jadi tanda itu sangat penting. Konvensi yang kita bahas minggu lalu, arah arus, arah tegangan, lalu kemudian ciri resistor itu sebagai komponen pasif, maka kita perlu gunakan dengan konsisten. Kalau tidak konsisten, Anda bisa salah. Contoh sederhana, kalau Anda tidak konsisten, Anda bisa keliru ini menjadi 12 volt. Harusnya min 12. Gak apa-apa Pak, cuma beda tanda. Ya salah, yang satu positif, satu negatif. Ya keliru. Yang satu bisa menyalakan
atau membuat rangkaiannya berjalan, menyala, yang satu rangkaiannya nggak nyala. Kalau Anda salah menghitung, fungsi rangkaian bisa gagal. Maka ya kita harus benar dalam menghitung. Oke, ada pertanyaan? Silakan. Oke, silakan Zaki. Permisi Pak. Ya. Nama saya Muhammad Zaki Adani, izin bertanya Ya, Pak. gimana? Saya bertanya tentang Kirchhoff voltage law tadi Pak. Ya. KVL yang secara matematisnya kan sigma M sama dengan 1 ke M besar Vn itu kenapa M ya Pak? Gitu. Oh, ini simbol saja. Ini harusnya ini VM ya. Ya, betul. Ini harusnya VM. Oke, terima kasih. Maksud Anda ini ya. Harusnya ini VM dari M1 sampai M besar. Harusnya begini saja. Baik Pak, terima kasih. Ya, oke. Terima kasih ya. Ya, ada lagi silakan. Oke, kalau tidak ada kita lanjut ya. Ya. Jadi oke, yang ini aja ya. Baik. Yang ini sajalah. Nah, sekarang kita akan ketemu dengan sumber kotak. Sumber kotak ini sering jadi masalah. Karena Anda belum pernah ketemu waktu SMA. Ya, jadi bagaimana kita akan menyelesaikan rangkaian ini? Perhatikan bahwa tatkala kita ketemu ini ada loop, maka berarti kita akan selesaikan dengan KVL. Kirchhoff Voltage Law. Lalu yang kita jumlahkan adalah tegangan. Bagaimana kalau tidak ada komponen atau simbol tegangannya? Kita boleh asumsikan. Yang nggak ada yang mana? Ini 12 volt tegangan ya. Yang 4 ohm ini tidak ada tegangannya. Oke, kita asumsikan saja. Kita boleh asumsikan plus V1. Kenapa V1? Ya suka-suka. Mau VR ya boleh. Ini kita boleh. Oke, plus VR. Boleh. Ngasih nama selama tidak bentrok dengan yang lain, Anda boleh berikan. Yang penting, tatkala Anda menganalisis rangkaian dan diberikan pada orang lain paham. Oke, Anda tulis VR. Berarti nanti dalam hitungan Anda perlu jelaskan VR. Jangan sampai di gambar Anda tambahkan sendiri plus VR. Di rangkaian Anda tuliskan VX. Orang pening X-nya di mana gitu ya. Ya, jadi harus konsisten. Oke, kita asumsikan ada VR. Lalu ini tegangan atau bukan? 2VO. Ini tegangan atau bukan? Aji Bara? Maaf Pak, tapi sepertinya di laptop saya ada kendala sinyal, tidak terlihat PowerPoint-nya Pak. Oh, betul. Oke, enggak apa. Yang lain deh. Benedictus Febrian, Listia Putra. Halo Pak. Ya, gimana? Gimana tadi Pak, maaf? Lea gimana? Enggak, maksudnya pertanyaannya tadi agak tersendat di sini. Dengerin dong Mas. Iya Pak, cuman 2VO ini apa? 2VO. Yang 2VO itu sumber tegangan Pak. Oke, berarti 2VO ini adalah sumber tegangan. Dari mana Anda tahu? Apa Pak? Sumber tegangannya itu? Kenapa? Dari mana Anda tahu itu sumber tegangan? Yang pertemuan minggu lalu kan untuk lambang seperti itu sumber tegangan Pak kemarin dijelasin. Oke, bagus. Ya, terima kasih. Jadi ini adalah sumber tegangan juga. 4 volt jelas sumber tegangan. Lalu yang 6 ohm ini kita lihat ada VO sebagai tegangan. Sehingga kita bisa hitung dengan sigma V sama dengan 0 ya. Jadi kita ikuti cara tadi, ketemunya adalah min 12, lalu plus VR, lalu plus 2VO, min 4, min VO, sama dengan 0.
Oke. Sebelumnya kita tengok. Nah, ini kita asumsikan arusnya sesuai dengan I-nya sama dengan arah loopnya. Berarti kalau kita lanjutkan, arah I-nya kan ke sini ya. Berarti Anda dapati VO adalah min I dikalikan 6. Ya, sama dengan min 6I ya. Dari mana kenapa ini ada minus? Tadi sudah saya jelaskan ya. Min 6I. Jadi dengan demikian, kita bisa hitung, oke ini ada plus 2VO, ini min VO, kita sederhanakan, ini min 12, ini min 4, kita sederhanakan, berarti min 16 plus VR plus VO sama dengan 0 ya. VO-nya kita substitusikan. VR-nya juga lupa saya. VR jika ada ya. VR adalah 4I ya. Jadi ini kita bisa tulis ulang. Oke, kita akan bisa dapati VR-nya adalah 4I. Sehingga kita akan, ini kita tulis ke sini ya. 16-nya kita pindah ruas. Jadi VR tadi 4I. Plus VO-nya adalah min 6I. Sama dengan 16. Sehingga ini min 2I sama dengan 16. I adalah min 8 ampere. Nah, ini kalau Anda gunakan pakai cara SMA, sigma V sama dengan sigma I kali R, Anda akan pening karena ada kotak ini ya. Kotak ini nggak bisa diselesaikan dengan cara SMA. Maka Anda harus konsisten dengan cara ini ya. Anda akan ketemu I-nya adalah min 8 ampere. Kalau Anda keliru menaruh minusnya, ini lupa nggak dikasih minus, hasil Anda akan beda sekali ya. Hasil Anda nanti akan jadi I-nya 1,6. Karena 4 tambah 6. Sementara kalau Anda ini minus 6I, hasilnya jadi min 8 ampere. Oke, salah naruh minus, hasilnya nyasarnya jauh sekali. Tapi karena VR ini kita tambahkan sendiri, boleh nggak Pak saya tukar? Silahkan. Misalnya ya, misalnya Anda, oke ini saya VR-nya gini aja deh. Boleh, silahkan. Tapi kalau kayak gini jangan VR deh, ini min VX lah. Tapi berarti VX Anda itu adalah min 4. Selama arusnya ke sini ya. Berarti Anda konsisten saja. Ini min 4I dan penjumlahannya di sini nanti bukan plus VR, Anda gantikan dengan ini berarti min VX. Ya, kalau Anda mau gunakan yang ini min VX, berarti ya Anda gantikan VR-nya digantikan dengan min VX. Hasilnya sama saja. Oke, ada pertanyaan? Oke, silakan. Ini ada angkat tangan siapa nih? Kivo ya. Masuk, Pak. Iya, Pak. Silakan. Perkenalkan, nama saya Kevo dari Teknik Elektro Angkatan 2021. Gimana? Saya kurang paham yang ini Pak, yang katanya min 12 plus VR plus 2FO, terus di ujungnya ada min FO. Itu kenapa, Pak? Min FO, min VO. Iya, ya itu, Pak. Yang Anda yang bingung yang mananya? Saya agak kurang paham aja sih, Pak. Ya, oke, kita ulangi ya. Sekarang kita akan tengok. Oke, Anda mau tanya yang sebelah kiri atau yang kanan? Yang kiri aja dulu, Pak. Oke, yang kiri ya. Ini saya hapus saja biar nggak rancu. Oke, VX-nya kita hapus. Nah, Anda lihat di sini. Kirchhoff ya, Kirchhoff. Kita ingat Kirchhoff itu tadi adalah Anda menghitung seluruh tegangan dari tiap komponen. Tiap komponen harus dihitung tegangannya. Jadi Anda punya berapa komponen di sini? Berapa branch? Kivo? 5 ya, Pak? 5. Berarti Anda akan punya 5 tegangan yang harus dijumlahkan. Jadi kita mulai dari sini. Oke, pertama di sini kita dapat min 12. Karena ini tegangan 12 volt ya. Lalu di sini kita ketemu 4 ohm. 4 ohm itu resistansi, resistor. Yang harus kita cari adalah tegangannya. Berarti kita tuliskan tegangannya dari resistor tersebut. Oke, kita sebut saja itu VR ya. Sampai di sini paham? Paham, Pak. Oke, lalu kemudian kita
beranjak ke komponen berikutnya. Ini adalah komponen sumber tegangan dependen, terikat ya. Berarti berapa besarnya? Besarnya 2 VO. Berarti besarnya adalah 2 VO. Lalu berikutnya, komponen berikutnya. Ini adalah sumber tegangan, berarti 4 volt ini kita tuliskan. Tapi tandanya minus ya. Lalu kemudian di sini 6 ohm. 6 ohm ini dia komponen tegangannya adalah VO. VO-nya adalah ketemunya negatif dulu, maka ini min VO. Jadi, kenapa ada minus, kenapa ada positif? Ya tergantung Anda ketemunya duluan yang mana. Ketemu ini loh, tatkala Anda muter dari sini, oh ketemunya negatif dulu. Ya, oh ketemunya positif. Ketemunya positif, ketemunya negatif, ketemunya negatif. Berarti itu direfleksikan dalam min plus min ini. Sampai di sini paham? Paham, Pak. Jadi yang 2 FO itu tergantung sama yang 6 ohm itu, Pak. Nggak ada 2 FO di sini. 2 VO, ya, Pak. Oke, 2 VO. Oke, gimana? Itu tergantung sama yang 6 ohm itu, Pak. Ya, betul. Ini kan tadi Oke, Pak. namanya sumber dependen ya, sumber terikat. Besarnya berapa? 2 VO. Nah, VO-nya sendiri mana? Ternyata VO itu di sini. Ya, jadi nanti Anda akan ketemu rangkaian yang dia tuh akan bisa tergantung dari bagian lain dari rangkaian. Contohnya, Anda pakai mikrofon lah gitu ya. Anda lihat bahwa seperti kita gunakan Zoom atau Teams ini ya. Kan di tombol keyboard Anda atau di HP Anda kan ada volume ya. Nah, tatkala Anda perbesar volumenya, maka komputer Anda atau laptop Anda atau HP Anda itu akan memproses, sinyalnya akan diperkuat. Sehingga yang dikirimkan juga sekuat itu. Nah, gampangannya seperti itu. Sehingga tegangan yang dikeluarkan oleh sumber tegangan terikat ini akan tergantung dari nilai VO yang ada di bawah. Bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, nah jadi nanti Anda akan lihat bahwa rangkaian-rangkaian itu bisa ada sumber tegangan terikat atau sumber arus terikat. Dan Anda ngitungnya ya harus memasukkan konsep keterikatan. Oke, ya. Baik, sedikit lagi kita akan segera selesai. Sampai di sini paham ya? Jadi nanti Anda tatkala menghitung, menganalisis rangkaian, maka Anda harus setia dengan ini panduan dasar, yaitu kalau KVL ya Anda harus ikuti loop-nya, tanda plus minusnya, termasuk juga ini dependent atau enggak dependent. Prinsipnya yang dihitung adalah tegangan. Bagaimana kalau misalnya, bagaimana kalau ini bukan 2 VO? Misalnya ya, misalnya ini 5IX, kemudian ini adalah dituliskan ini sebagai IX. Gimana? Tidak masalah, karena ini sumber tegangan. Jadi ini V. Oke, kita sebut VS lah. Jadi ini tetap sumber tegangan VS ini. Walaupun besarnya 5IX. I-nya arus betul, tapi VS-nya ini tegangan. Jadi tetap saja Anda akan nanti tuliskan di sini sama aja min 12 plus VR plus 5IX min 4 min VO. Nah, tidak masalah. Nah, tinggal IX ini apa? IX ini sama saja dengan I, ya udah tinggal hitung. Oke, jadi nggak usah bingung ini kalau ketemu misalnya ini IX. Karena itu adalah sumber tegangan, ya tetap saja dijumlahkan. Ya, oke, sampai di sini. Ini kita skip saja, ini prinsipnya sama. Nah, ini juga prinsipnya sama ya. Ini latihan-latihan ini ada tengok di buku ada. Lalu ada restore seri dan yang restore paralel Anda sudah belajar waktu SMA. Kalau ada restore seri Anda bisa jumlahkan. Ya, ini setara dengan seperti ini. Jadi R ekivalennya adalah R ekivalen sama dia R1 plus R2. Nah, sekarang Anda akan lihat ada yang namanya konsep pembagi tegangan. Ini harus Anda ingat.
Kalau ada resistor 2 atau 3 atau berjajar-jajar, maka ini akan membagi tegangan. Jadi aslinya ini V, itu akan dibagi dalam bentuk V1, V2, dan seterusnya. Ini membagi tegangan, nggak boleh lupa. Dulu ada yang ujian TA-nya gagal gara-gara ditanya membagi tegangan, lupa. Karena tingkat 1 diajari dan sangat dasar, nggak bisa membagi tegangan. Gagal ya, harus ngulang ujian TA. Jangan sampai Anda lupa, karena ini simpel sekali ya. Jadi tegangannya akan setara seperti ini. Dari mana kita tadi tahu? R ekuivalen adalah R1 plus R2. Maka V1 itu sebenarnya adalah R1 per R1 plus R2 dikalikan V. V2 adalah R2 per R1 plus R2 dikalikan V. Artinya apa? Kalau R1 lebih besar dari R2, berarti tegangan V1 lebih besar dari tegangan V2. Kita kembali ke sini tadi ya. Kalau seri berarti arusnya sama. Pembagi tegangan itu berarti resistor yang ditanyakan dibagi dengan resistor total, R total. Kalikan dengan tegangan asalnya. Bagaimana dengan paralel? Paralel berarti tegangannya yang sama. Nilai R-nya Anda waktu SMA sudah pernah, saya tidak terlalu dalam lagi mengulang. 1/R sama dengan 1/R ekuivalen adalah 1/R plus 1/R dan seterusnya ya. Lalu arusnya akan dibagi resistor dengan perbandingan terbalik. Jadi I tiap cabang akan sama dengan V dibagi Rn alias I kalikan R ekuivalen per Rn. Bedanya apa? Contoh di sini. Berarti kalau ini ada arus, kalau R ini lebih besar, R1 lebih besar, maka arusnya akan lebih kecil. Kenapa? Karena I1 R1 sama saja I2 R2. Jadi kalau R1 ini lebih besar dari R2, maka I1 akan lebih kecil dari I2. Membagi tegangan. Oke. Nah, ini ada kasus khusus yaitu bahwa akan ada R. Ini kita sebut sebagai short circuit. Short circuit. Arus hubung singkat. Kalau arus hubung singkat itu adalah R-nya 0. Jadi arus bisa lewat berapapun. Tegangannya 0. Nah, kalau ada R restansi yang diparalel dengan R hubung singkat, maka arus itu akan milih ke kanan. Itu gampangannya gini. Anda lihat ada sungai ya. Ini sungai. Ini ada air terjun. Lalu di sebelah sungai itu ada pipa. Maka air sungai itu akan memilih terjun ke sini. Tidak belok ke sini. Yang lewat ini 0. Tidak ada yang belok. Semua akan terjun. Kenapa? Ya karena lebih enak langsung terjun. Itu pula yang menyebabkan kalau ada kondisi korsleting, ya arusnya akan mengalir semua ke yang korslet. Itu sebabnya kalau ada orang yang kesetrum, maka bagian rumah yang lain arusnya akan drop, kedip-kedip, karena arusnya kesedot ke orang yang kesetrum. Nah, bagaimana kalau terhubung dengan R tak terhingga? Ini namanya open circuit. Rangkaian terbuka. Kalau R-nya tak terhingga, maka arusnya 0. Di sini V-nya sama dengan 0. Ya. Kalau open circuit, arusnya 0. Tegangannya bisa berapapun. Arusnya akan belok ke sini semua. Nabrak tembok, ya sudah lah. Berarti mending cari yang tempat lain. Oke. Nah, ini kita tunda pekan depan ya, transformasi Y delta. Nah, jadi hari ini fokus kita terutama tadi adalah hukum Ohm, Kirchhoff 1, Kirchhoff 2 atau KCL, KVL, dan cara analisis ringkasnya. Silakan dicoba di buku, ada banyak latihan, banyak example, maka gunakan dengan baik, coba, terus itu juga ada praktisnya, dan kemudian kalau ini
ada PR ya. Nanti Anda cek di Kulon insya Allah ya. Minggu lalu saya nggak sempat bikin PR. Minggu ini insya Allah ada PR. Nah, silakan Anda coba. Kalau bingung boleh diskusi dengan kawan Anda. Dan jangan lupa yang penting kuasai ya, kuasai sendiri. Jangan mengandalkan sekedar ngumpulin. Karena saya nggak butuh file Anda. Yang saya harapkan adalah Anda paham. Oke, ada pertanyaan sebelum saya tutup? Absen sudah semua ya? Oke, silakan Andre. Silakan langsung. Pak, izin masuk Pak. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Andri Zikri Suryatmojo. Saya maaf Pak, tadi nggak bisa absen. Ini aja deh, ketua kelas siapa? Ketua kelas? Ketua kelas Zaki Pak. Oke, Zaki, nanti